Pemirsa, di tengah tarik ulur RUU KUHP, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara. Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, RDPU Komisi 3 dan Aliansi Mahasiswa Nusantara membahas mengenai masukan dari para perwakilan Aliansi Mahasiswa tentang RUU KUHP dan penegakan hukum. Selain menyampaikan aspirasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Nusantara juga turut menyampaikan dukungan dan masukan terhadap sejumlah program pemerintah seperti MBG hingga Sekolah Rakyat. Andri sebagai sekjen dari kampus Universitas Pancasila dan juga teman-teman pengurus dari berbagai kampus yang ada di Indonesia tentunya. Nah, pada kesempatan kali Kakanda, Pemirsa, Aliansi Mahasiswa Nusantara melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI membahas sejumlah hal dan juga menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah. Informasi terbaru dari Gedung DPR RI akan disampaikan oleh rekan kami, Rizka Salsabila. Selamat siang, Rizka. Bagaimana situasi terkini rapat dengar pendapat umum di sana? Ya, selamat siang Fahad dan juga pemirsa. Untuk rapat pendengaran umum antara DPR RI Komisi 3 dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara ini memang sudah selesai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, yang mana sejumlah aspirasi yang mereka sampaikan yaitu berupa apresiasi terhadap program pemerintahan Prabowo Gibran yang menjelang 1 tahun ini, yaitu berupa makan bergizi gratis, kemudian juga Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemberantasan mafia, dan juga peran Indonesia di dunia internasional yang semakin terdengar, terutama dalam upaya perdamaian Gaza dan juga dukungan terhadap solusi dua negara. Selain itu juga pada rapat tersebut, Aliansi Mahasiswa ini juga turut menyampaikan mengenai pembahasan RUU KUHP, yang mana mereka menilai konsep restoratif justice ini perlu dimasukkan secara eksplisit ke dalam pasal-pasal RUU KUHP, yang mana selama ini mekanisme tersebut diatur melalui kebijakan internal lembaga penegak hukum berupa Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta agar barang bukti dan juga alat bukti dipisahkan dalam pasal yang berbeda, yang mana penggabungan kedua istilah ini seringkali dianggap ataupun berpotensi menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Tidak hanya itu, kekhususan penegakan hukum di wilayah Aceh, yang mana mahasiswa ini menyoroti bahwa di wilayah Aceh sendiri berlaku dua sistem hukum, yaitu Kanun Janayah, yaitu hukum adat dan syariah daerah, kemudian juga KUHP. Mereka meminta agar RUU KUHP ini yang baru dapat mengatur secara jelas arah penegakan hukum di Aceh, serta tidak menimbulkan atau tumpang tindih hukum antara kedua sistem tersebut, yang mana para mahasiswa juga turut menegaskan bahwa perkara yang telah diselesaikan oleh lembaga adat tidak seharusnya dibawa lagi ke ranah hukum formal untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Sementara itu demikian Fahad dan juga pemirsa. Masukan terhadap RUU KUHP dan penegakan hukum. Terima kasih atas informasinya, Rizka Salsabila langsung dari Gedung DPR RI.